You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Jadi ini cerita horor based on true story ya, pengalaman pribadi. Kalau dari awal mungkin boleh di spoiler dikit lah, sosoknya apa ya. Ini mungkin kalau dengar cerita orang lain kan ya, lihat pengalaman horor, mereka biasanya kayak pernah ngelihat sosok kuntilanak, sosok genderuwo, bervariasi kan macam-macamnya. Tapi kalau gue pribadi, entah kenapa sosok yang gue lihat dari gue kecil selalu POCONG, pocong. Selalu pocong, entah kenapa yang dilihat ya. Dan dari gue kecil gue tuh selalu ditampakin sama wujud itu. Cuma gue tuh kayak gak percaya lah, kayak ini halu gak sih? Tapi ada satu momen di hidup gue yang gue ngerasa kayak ternyata pengalaman gue dari kecil kayaknya itu beneran deh. Kayak I think that's real. Pengalamannya karena gue udah gede gitu, jadi gue kayak what? Ini halu gak sih? Tapi dibilang halu juga enggak. Jadi gini ceritanya. Cerita ini tuh belum lama lah, baru tahun lalu 2023. 2022. Situ gue kelas 2 SMA. Dan kebetulan gue itu merupakan wakil ketua OSIS di sekolah gue. Jadi selalu ngurusin acara tuh sampai malam, pulang malam terus lah. Nah orang tua gue itu sering banget pergi keluar kota. Dan pada saat itu momennya lagi ke Jogja. Dan gue ya gak bisa ikut karena gue harus sekolah kan ya. Nah sedangkan abang gue semuanya itu kuliah di luar kota juga. Adik gue ikut sama orang tua. Ya kan juga masih kecil lah ya. Maksudnya kalau masih SD tuh masih enak lah ya izin-izin mau kemana-mana. Kalau udah SMA tuh apalagi ngurusin OSIS kan. Itu ya riuh lah, nggak bisa ditinggal lah acara-acara pentas-pentas OSIS kayak gitu ya. Nah, pada saat itu gue lagi ngurus sebuah pentas dan akhirnya terpaksa pulang malam. Di situ gue sekolah gue tuh daerah Jakarta Selatan dan rumah gue daerah Depok ya, Citayam ujung gitu. Jadi pada saat itu belum punya SIM, pulang ke rumah tuh naik kereta. Capek banget, udah ngurusin acara sampai jam 9 malam, ingat banget gue jam 9 malam. Pulangnya naik kereta, desek-desekan sama orang pulang kerja juga. Wah, udah mah, desek-desekan, dorong-dorongan. Belum lagi bau ketek, bau keringet segala macam tuh. Udah sebel banget lah pokoknya. Kayak rasanya tuh, gimana ya, kalau lebay mah pengen bilang mau meninggal lah. Karena udah secapek itu gak sih? Wah, udah ngurusin segala macam. Dan akhirnya sampai ke rumah tuh jam kurang lebih 40 menitan lah ya. Sampai rumah tuh dari sekolah. Jam 9.40, jam 10 kurang lah. Di rumah sendirian. Udah mulai ada rasa parno tuh. Di rumah sendirian lagi. Iseng banget nih ya kan. Tapi kayak gue buang segala pikiran negatif gue. Dan akhirnya ya udah. Gue gak pakai mandi tuh. Karena udah capek banget lah. Udah kayak pengen meninggal. Langsung tidur. Blek, di kasur. Nah. Akhirnya tidur dengan kondisi capek, terlelap. Tiba-tiba entah kenapa kebangun. Ada suara kayak ledakan yang gede banget. Dar. Suara apa nih, kaget. Tapi pas melek semuanya tuh gelap. Mati lampu. Bingung nih, panik kan, di rumah sendiri mati lampu. Gimana ya? Gimana nih? Please someone help me gitu kan. Di rumah sendirian mati lampu. Nah, jadi posisinya kasur gua itu menghadap ke jendela. Jadi gua tidur kayak gini, depannya langsung jendela. Nah, untungnya kamar gua ini BTW di lantai 2 ya. Nah, untungnya setelah gua panik gitu, gua denger suara orang di depan rumah. Rame banget. Nah, gue buka jendela kamar gue. Terus gue ngeliat nih, ada satpam dan warga rame yang ngumpul depan rumah. Ternyata kayak gardu listrik di komplek gue tuh meledak. Karena mungkin ada musang atau segala macam. Melihat kondisi depan rumah yang rame, ya gue lari lah turun ke bawah gitu. Takut di kamar sendirian, main gelap dalam rumah. Lari, nanya ke satpam, ada apa pak? Oh ini kayaknya mah musang. Oh rame.
Dan pada saat itu sekitar jam 12 malam mati listriknya. Itu semua warga panik karena ada suara meledak gede banget kan. Semua pada bangun, pada keluar rumah. Oke, singkat cerita, gue di luar rumah ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, sama tetangga-tetangga, sama satpam. Tapi kan semakin malam orang-orang pada balik ke rumah sendiri kan, pada pulang. Udahlah pulang. Dan lampu tuh belum kunjung nyala. Ya udahlah. Akhirnya gue berdua doang tuh sama satpam di situ. Tapi satpamnya kan harus patroli ya. Jadi gue sendiri tuh. Wah, gue bingung nih, dilema, ragu. Apakah gue harus masuk ke dalam rumah yang gelap dan serem, atau gue di luar rumah yang lebih serem karena banyak pepohonan di sekitar. Jadi serba salah kan. Tapi mikirnya mengenyampingkan setan dan hantu lah. Di luar rumah lebih bahaya gak sih men? Lagi mati lampu, begal, pencuri, maling gitu kan bisa aja. Karena lagi mati lampu ya curi-curi kesempatan lah. Tapi ya udahlah, akhirnya gue masuk ke dalam rumah. Gue waktu itu inget banget gue ngambil laptop sama ring light. Jadi laptop gue ada baterainya kan. Gue colokin tuh ring lightnya. Jadi ada terang dikit lah cahaya dari ring light. Gue taruh di sebelah kasur gue. Nah, karena panas kan mati listrik ya, AC juga mati, kipas mati. Jendela yang tadi terbuka gue biarkan terbuka kayak gitu. Akhirnya gue tidur, mencoba tidur lah dalam gelap itu dengan lampu remang-remang dari ring light. Nah, entah kenapa di sekitaran gue lupa waktunya sih karena gue nggak ngelihat jam kan. Pokoknya setelah gue tidur, gue tuh ngerasa ada angin kencang dari jendela yang terbuka. Adem dong, enak. Tapi itu agak bikin gue melek, agak ngebangun. Pas gue nengok ke kanan, itu ring light gue mati. Ya, dalam hati baterai laptop gue habis nih gitu kan. Gelap dong, serem dong nih. Tapi tanpa pikir panjang, ya udahlah cuek aja. Nah, di saat setengah sadar itu, jadi jendela gue kan gue gini ya, gue tidur, ini jendela depan situ. Di jendela itu kan ada railingnya ya, kayak itulah teralis-teralis gitu ya. Biar nggak jatuh, jadi nggak langsung plong jendela tapi ada tralisnya gitu. Itu gue ngeliat ada kayak sosok putih yang dia tuh terbang langsung masuk ke dalam. Tapi yang tuh ya itu bukan hal terburuk gitu. Tapi yang terburuknya adalah dia masuk dan langsung depan muka gue. Jadi ketika gue tidur kayak gini, dia langsung depan muka dan itu suhu badan gue langsung naik di situ. Entah kenapa ya, bingung banget. Jadi wah ini mah kayaknya halu gak sih? Karena ketakutan gelap. Halu gak sih? Rep-repan gak sih? Dia cuman diem aja gini, tatap-tatapan gini. Iya kan? Tidur. Jadi kayak melayang. Jadi aku gak ngerasa ditiban, tapi kayak depan muka gitu. Nah, aku masih positive thinking. Halu. Nah, tapi entah kenapa ini tuh part yang kayak wah, yang bener aja sih. Kalian tahu pocong tuh ada ikat ininya kan? Entah kenapa tuh, wah ini masih merinding sih. Itu kayak di jidat tuh merasa ada kain di sini. Jadi kayak, anjir, kayak apa sih? Itu tuh bener-bener kayak nggak percaya. What? Tapi teman-teman itu bukan hal terburuknya sih. Bahkan saya sampai detik ini kalau ngebayangin tuh kayak, anjir. Menurut gue pribadi ya, dari cerita teman-teman, pocong itu yang paling freak, setan paling freak. Kayak lu ngapain sih? Aneh banget, sumpah. Jadi selain dia jembrengin muka depan gue kayak gini, itu bukan yang terburuk bro. Dia tuh gini, kiri kanan, jadi gini, tidur. Gue kayak anjir, udah mah di jidat berasa kan gini, tuh kayak gimana ya, kainnya gini, terus depan muka tuh gini. Dan yang paling fuck up adalah ekspresi muka dia, kayak ngeledek gitu, kayak ngeledek tuh, melet. Tapi karena kondisi gue capek, untuk mencoba bergerak itu susah banget karena udah badan tuh panas gitu, kayak aduh panik banget. Tapi karena kondisi gue capek, abis ya pengen meninggal tadi naik kereta kayak gitu, ngurusin OSIS kayak gitu. Maksudnya ya gue tuh di situ bukan takut tapi malah marah. Gue kayak misuh gitu kan. Anjir lah, please gue lagi capek gak usah gangguin gue kayak ini. Jadi misuh lah, kayak ngata-ngatain si pocong itu kan. Kalau pengen tonjok mah tonjok, tapi itu kaget banget karena aneh gak sih? Dia ngapain coba gitu-gitu kan? Mau ngajak main kah atau apa? Gak ngerti. Nah akhirnya kayak gitu terus itu cukup lama. Terus baru bisa selesai dari pocong itu ngilang. Itu ketika ini kan setiap mau subuh tuh ada kayak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan ada itu kan.
Nah ketika ada itu langsung bisa merem. Karena maksa merem tuh nggak bisa. Ketika merem, melek, wah pas melek tuh udah nggak ada. Nah tapi di situ gue tuh nggak langsung bangun buat sholat subuh. Gue tidur aja karena gue capek. Akhirnya bangun lagi tuh jam 7 lah. Akhirnya nggak kodo sholat kan di situ kan. Nah mulai dari situ tuh gue percaya banget apa yang gue lihat waktu masih kecil gitu kan. Ini kayaknya real banget. Bahkan sampai hari berikutnya itu gue tuh selain hari Jumat pun gue yasinan di situ di kamar gue. Saking takutnya akhirnya gue baca yasin segala macam. Singkat cerita adik gue pulang. Terus gue belum berani cerita. Pas adik dan ortu gue pulang, baru gue beberapa hari kemudiannya cerita. Dan adik gue tuh ngomong gini, ini nggak expect sih, Mas, emang bener ada pocong ya, ya kan? Terus adik gue bilang, nama adik gue kebetulan sebutlah Aji lah, ya kan? Si Aji, waktu itu pernah Aji tanya ke satpam, emang rumah aku horor ya pak, gitu kan? Terus kata satpamnya bilang setiap dia patroli malam, dia suka ngeliat, jadi ini atap, ini kan kamar, jadi lantai 2 kan kamar gue. Sering ada pocong nangkring di atap situ. Jadi logika gue adalah mungkin dia memang setiap malam nangkring di situ. Tapi ketika gue buka, wah kasih masuk nih, ya kan? Mau main kali, ngajakin main gitu. Akhirnya coba langsung kayak yang bener. Kok masa bisa yang dilihat satpam? Padahal kan gue sama satpam tuh nggak ngomong apa-apa tentang pocong. Tapi satpamnya ngelihat pocong. Adik gue juga bilang pocong. Dan itu dari kecil selalu diliatin sama wujud pocong yang gue sampai sekarang nggak ngerti kenapa selalu wujud pocong. Nah, kalau boleh flashback dikit ke waktu masih kecil, dulu tuh ada tetangga meninggal, ya kan? Fotonya dipajang. Terus entah kenapa, gue tuh nunjuk foto itu. Tetangga gue yang ceritain ya, gue sih udah kayak agak kabur. Tetangga gue tuh bilang gue nunjuk foto itu. Kan gue manggilnya teteh kan ke tetangga. Teteh, itu kenapa kok pala sama lehernya diikat gitu? Ngomong kayak gitu. Jadi yang tetangga gue udah tahu dan keluarga gue pun juga tahu kalau dari kecil gue selalu diliatin sama wujud pocong. Bahkan dulu gue punya pembantu kan. Nah, pembantu gue tuh di kamarnya ada lemari jati gitu, gede banget, tahu kan lemari jati. Seingat gue tuh pernah main petak umpet sama pocong. Waktu gue masih kecil. Jadi gue tuh ngitung sampai 10 layaknya anak kecil. Nah, yang adegan yang paling gue inget dari masa kecil gue main petak umpet adalah gue ngebuka lemari nih. Gue tahu dia ada di dalam lemari. Gue buka, nggak ada. Gue lihat di belakang pintu lemari tuh tinggi banget dia, ngeliatin gitu bentuk pocongnya. Setelah gue ceritain ke teman-teman gue soal cerita pocong ini, kenapa dari kecil gue ditunjukin pocong. Jadi mungkin kejadian pas gue SMA ini itu adalah pocong dari masa kecil gue, bisa jadi. Yang sebenarnya dia pengen ngajak gue main lagi. Tapi gue gak mau diajakin main sama dia lagi, serem juga ya. Karena gue punya memori untuk dari masih kecil tuh main sama pocong, ngeliat pocong, petak umpet sama pocong. Tapi ketika gue gede kan gue gak pernah kan. Jadi gue mulai ngerasa kayak, apa kata temen gue bener ya? Jangan-jangan sebenarnya dia kangen main sama gue. Makanya dia nyamperin gue lagi gitu. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang di sini kalau masa kecilnya pernah ngelihat hantu atau main sama hantu, siapa tahu kalian berikutnya. Itu aja. Thank you. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.